Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Ajeng Revina Syafitri dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Competing with Information Technology. Di sini aku nggak sendirian aja loh. Yang pertama ada Yo Trisha Indah, yang kedua ada Hans Christian. Yang ketiga ada Michelle Laurencia Abidin, dan yang terakhir ada Vincent Poan. Terdapat 2 section pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Section pertama yaitu Fundamental of Strategic Advantage, section kedua Information Technology of Strategic Advantage. Apa saja yang harus kalian pahami? Yang pertama, identifikasi beberapa basic kompetitif strategi dan mampu bagaimana mereka menggunakan teknologi informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif bisnis. Yang kedua, identifikasi beberapa kegunaan strategis dari teknologi internet dan memberi contoh bagaimana mereka dapat membantu bisnis mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, beri contoh bagaimana berbisnis proses rekayasa ulang sering melibatkan penggunaan internet teknologi. Yang keempat, identifikasi nilai bisnis penggunaan teknologi internet menjadi sebuah pesaing lincah atau bentuk virtual perusahaan. Yang kelima, jelaskan bagaimana manajemen pengetahuan sistem dapat membantu keuntungan bisnis menjadi keuntungan strategis. Selanjutnya kita masuk kepada section pertama, yaitu Fundamental of Strategic Advantage. Apakah kalian tahu apa itu Strategic IT? Strategic IT adalah strategi yang bertujuan untuk mendefinisikan bagaimana sumber daya dan teknologi akan diperoleh, diatur, dan dikembangkan sehingga dapat menunjang bisnis IS strategi. Faktanya, teknologi sekarang sudah menjadi kenyataan penyebab dan pendorong bisnis strategi. Dan teknologi bukan lagi sebuah renungan dalam pembentukan strategi bisnis. Selanjutnya, Competitive Strategy Concept. Strategic Information Architecture adalah pengumpulan informasi strategis sistem yang membentuk atau mendukung posisi atau strategi kompetitif sebuah perusahaan. Jadi, sistem informasi strategis bisa menjadi segala jenis sistem informasi. Tujuannya adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk membentuk organisasi mendapatkan daya saing. Keuntungannya adalah mengurangi daya saing merugikan atau bertemu strategis lainnya untuk tujuan perusahaan. Materi selanjutnya adalah Competitive Advantage and Strategic IS. Competitive Advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya sesuatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Strategic Information System atau SIS, sistem informasi yang dikembangkan sebagai respon terhadap inisiatif bisnis perusahaan dengan maksud untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Selanjutnya ada Porter's Competitive Force Model. Porter's Competitive Force Model adalah metode yang menganalisis dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis. Metode ini juga biasanya digunakan untuk mengidentifikasi struktur industri dalam menentukan strategi perusahaan. Model Porter dapat diterapkan pada setiap segmen ekonomi untuk memahami tingkat persaingan dalam industri dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Berikut adalah bagian dari Porter's Competitive Force Model.
Porter 5 Force Model adalah suatu model yang diciptakan oleh Michael Porter, seorang ahli dan profesor di Harvard University pada tahun 1979 yang bertujuan untuk menggambarkan kerangka sebagai analisis pengembangan suatu bisnis. Porter's 5 Force Model ini bisa digunakan untuk bisnis yang besar maupun yang kecil, dan juga dapat digunakan di bisnis yang sudah berjalan maupun yang baru memulai. Pembeli yang menjadi peranan besar dalam kegiatan jual beli. Namun, di sini lebih mengarah kepada pilihan pembeli terhadap produk yang ada. Ada kondisi di mana pembeli hanya dapat memilih produk pada brand tertentu, ada juga pembeli punya banyak pilihan dari berbagai brand, yang akan menciptakan kondisi low buyer's power. Ini hampir mirip dengan buyer's power, namun yang sebelumnya pembeli sekarang menganalisis pada sisi supplier. Banyak perusahaan yang membutuhkan supplier agar bisnis mereka berjalan dengan lancar. Supplier mana saja yang menyediakan bahan baku yang mungkin bisa dibeli oleh perusahaan. Hal ini menggambarkan low supplier power. Ada juga bahan baku yang hanya bisa dibeli dari supplier tertentu, atau dalam konteks perusahaan besar, hal ini menggambarkan high supplier power. Service. Sisi ini akan menganalisis tentang pengganti dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebuah produk maupun jasa apakah kemungkinan untuk digantikan dengan yang lain atau tidak. Seperti ojek konvensional diganti dengan ojek online seperti Gojek. Rivalry among existing competitor. Pada sisi ini analisis sudah dilihat pada skop yang lebih dibatasi, yaitu pesaing dalam industri atau pasar yang sama. Pasti ada beberapa produk atau sejenis yang bersaing mendapatkan pelanggan baru maupun pelanggan yang lama. Bisnis yang sedang booming, dan akan ada bisnis lain yang serupa mengikuti tren tersebut yang akan terus bertumbuh di pasaran. Competitive strategy. Suatu perusahaan yang dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai suatu yang tidak dimiliki oleh pesaing. Nah, competitive strategy ini memiliki 4 strategi, yaitu cost leadership strategy adalah upaya mendapatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga terendah. Strategi biaya terendah adalah upaya meminimalkan biaya untuk mendapatkan produk atau jasa dengan harga terendah. Strategi ini lebih efektif apabila diterapkan pada konsumen yang sensitif dengan harga. Konsumen akan memilih harga yang lebih murah ditimbang yang sedikit lebih mahal, meskipun kualitas sedikit lebih buruk daripada yang lebih mahal. Yang kedua ada differentiation strategy. Strategi ini sangat tergantung dengan kemampuan pesaing dalam mengimitasi dan meniru kesuksesan diferensiasi strategi produk. Strategi diferensiasi ini melibatkan upaya memproduksi produk atau jasa yang berbeda dari brand atau pesaing. Strategi ini sangat tergantung kepada kondisi alami industri, produk atau jasa itu sendiri, tetapi biasanya melibatkan fitur, fungsi, daya tahan lingkungan, dan juga citra merek yang dihargai oleh pelanggan. Yang ketiga ada innovation strategy. Strategi inovasi ini merupakan strategi yang mencari cara baru agar produk tetap unik walaupun mirip. Contohnya produksi smartphone yang membuat fitur-fitur baru yang belum pernah dibuat oleh brand lain. Growth strategy. Strategi ini yang dijalankan suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya dengan berbagai cara, seperti promosi besar-besaran, bahkan terkadang harus berkorban dengan mengurangi pendapatan karena memberikan subsidi produk atau diskon kepada pelanggan. Halo teman-teman semua, aku Trisha akan melanjutkan materi mengenai kompetitif strategi konsep.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dasar apa saja yang digunakan dalam penggunaan bisnis teknologi informasi. Yang pertama adalah lower cost, menggunakan IT untuk secara substansial mengurangi biaya proses bisnis dan menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Kemudian diferensiasi mengembangkan fitur IT baru untuk membedakan produk dan layanan, mengurangi keunggulan diferensiasi pesaing, dan memfokuskan produk dan layanan di ceruk pasar tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah inovasi, yaitu membuat produk dan layanan baru yang menyertakan komponen IT dan mengembangkan pasar baru yang unik atau ceruk pasar dengan bantuan IT. Selanjutnya adalah promote growth, yaitu menggunakan IT untuk mengelola ekspansi bisnis regional dan global, kemudian mengelola keragaman dan mengintegrasikan ke dalam produk dan layanan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah develop alliance, yaitu menggunakan IT untuk membuat organisasi virtual mitra bisnis. Nah, selanjutnya perusahaan apa aja sih yang menerapkan kelima strategi tersebut? Mari kita lihat video selanjutnya. Perusahaan Dell Computer menerapkan strategi cost leadership dan menggunakan strategi berbasis IT dengan online build to order yang nantinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa lowest cost producer. Yang kedua adalah contoh perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi, yaitu Moen Incorporated. Perusahaan ini menggunakan strategi berbasis IT dengan melakukan online customers design, yang kemudian berusaha mendapatkan keuntungan berupa menaikkan market share-nya. Amazon.com menerapkan strategi inovasi yang menggunakan strategi berbasis IT dengan membuat online full service customer system. Hal ini akan memberikan keuntungan berupa market leadership. Perusahaan Citigroup menerapkan growth strategi yang menggunakan strategi berbasis IT dengan global intranet dan akan mendapatkan keuntungan berupa peningkatan dalam pasar global. Perusahaan Cisco System menerapkan strategi Alliance yang menggunakan strategi berbasis IT dengan membuat Virtual Manufacturing Alliance yang nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa pemimpin di pasar yang gesit. Nah, kita sudah tahu nih perusahaan-perusahaan apa saja sih yang menerapkan strategi dasar dalam penggunaan bisnis teknologi informasi. Selanjutnya, kita akan mengetahui penggunaan strategis lainnya dari teknologi informasi sebagai berikut. Nah, pada tabel di sini terdapat 4 penggunaan strategis lainnya dari teknologi informasi. Penggunaan strategis IT dapat dilihat dari inisiatif strategis lainnya, yaitu dari naiknya hambatan untuk masuk dan memanfaatkan investasi dalam IT. Membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan tentunya harus memiliki fokus strategi pada customer value seperti menyadari kualitas dan menjadikan pelanggan sebagai titik fokus pada aplikasi bisnis elektronik. Nah, berikut ini merupakan contoh dari bagian fokus strategi pada customer value. Kemudian terdapat beberapa istilah dari value chain dan strategi IS. Yang pertama yaitu value chain, kemudian proses primer, dan yang ketiga yaitu support process. Berikut ini merupakan contoh dari value chain. Dari contoh tersebut, konsep value chain dapat membantu mengidentifikasi di mana dan bagaimana menerapkan kapabilitas strategi IT. Pada section yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang using information technology for strategic advantage atau penggunaan teknologi informasi sebagai keuntungan yang strategis. Lalu kita akan membahas tentang strategic uses of IT atau strategi penggunaan teknologi informasi. Ada 2. Yang pertama yaitu
support everyday operation, non-strategis, yaitu mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Lalu yang kedua, ada uses IT as a major competitive differentiator, strategis, yaitu penggunaan teknologi informasi sebagai diferensiasi kompetitif yang utama. Berikutnya kita akan membahas mengenai re-engineering business processes, atau yang lebih dikenal dengan Business Process Re-engineering atau BPR. Di dalam BPR ini terdapat istilah High Potential Payback but High Risk of Failure, yang artinya semakin tinggi potensi payback atau titik balik dalam jangka panjang, maka resiko kegagalannya juga semakin tinggi. Di dalam re-engineering business processes, terdapat organizational redesign, yaitu mendesain ulang organisasi, yang biasanya dilakukan oleh process teams dan juga case managers. Process team yaitu tim proses, dan case manager merupakan manajer kasus yang biasanya menangani kasus yang terjadi di dalam organisasi. Lalu di sini bisa kita lihat adanya perbedaan antara business improvement dan juga BPR. Dari level of change-nya, kalau business improvement itu incremental, sedangkan BPR radikal. Lalu dari proses change, business improvement itu mengimprovisasi versi baru dari proses, sedangkan BPR itu merupakan proses yang baru. Starting point business improvement yaitu menggunakan proses yang sudah ada, sedangkan BPR yaitu menggunakan proses yang baru. Frequency of change business improvement itu sesekali atau berkelanjutan. Kalau BPR itu secara periode satu kali ganti. Lalu time required untuk business improvement itu membutuhkan waktu yang lebih pendek dibandingkan BPR. Lalu typical scope untuk business improvement itu narrow dan tanpa fungsi. Sedangkan BPR itu luas dan juga cross-functional. Lalu horizon business improvement itu masa lalu dan masa sekarang, sedangkan BPR itu untuk masa depan. Participation business improvement itu bottom up, sedangkan BPR top down. Path to execution business improvement itu cultural, sedangkan BPR cultural dan juga struktural. Primary enabler business improvement yaitu statistical control, sedangkan BPR primary enablernya yaitu information technology. Resiko business improvement itu moderate, sedangkan resiko business process engineering itu dan dipertukarkan secara berkelanjutan dengan bahasan yang berikutnya yaitu becoming an agile company atau menjadi perusahaan yang tangkas. Bisnis saat ini sedang berubah dari produk atau layanan pasar massal yang distandarisasi, berjangka waktu panjang, sedikit informasi, lalu dipertukarkan dalam transaksi satu kali untuk menjadi persaingan global dengan pasar khusus yang bersifat individual, berjangka waktu pendek, kaya akan informasi, dan dipertukarkan secara berkelanjutan dengan basis pelanggan. Lalu berikutnya ada 4 strategi dasar untuk menjadi perusahaan yang tangkas. Yang pertama, customer perception of goods and service, yaitu persepsi customer terhadap barang dan jasa. Yang kedua, partnering with customers, suppliers, and even competitor, yaitu berpartner dengan customer, supplier, dan kompetitor. Lalu yang ketiga, organize to thrive on change and uncertainty, yaitu organize untuk menghadapi perubahan dan juga ketidakpastian. Yang keempat, leverage impact of personnel and their knowledge, yaitu meningkatkan dampak dari personel dan juga untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Berikutnya ada tipe dari ketangkasan atau types of agility. Yang pertama ada customer, yang kedua partnering, lalu yang ketiga ada operasional. Guna dalam proses pengetesan ide ataupun membantu pengguna lain untuk mempelajari ide baru tersebut. Peran IT dalam agility customer yaitu teknologi dalam membangun virtual customer community untuk desain produk, feedback, dan juga testing. Lalu type of agility yang kedua yaitu partnering, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan aset, pengetahuan, dan kompetisi dari supplier, distributor, kontrak manufacturer, dan logistik provider
dalam pengeksploitasian dari peluang inovasi. Peran IT dalam type of agility partnering ini yaitu teknologi memfasilitasi kolaborasi seperti kolaboratif platform dan portal, supply chain system. Lalu type of agility operasional yaitu kemampuan untuk mencapai kecepatan, keakuratan, dan juga cost ekonomi dalam pengeksploitasian peluang inovasi. Peran IT dalam agility operasional yaitu teknologi memberikan integrasi sebagai proses dari bisnis. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai virtual company. Virtual company dapat dikatakan sebagai perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet, intranet, dan extranet, di mana orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa perlu berada di lokasi usaha secara fisik. Dengan adanya virtual company, sebuah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal biaya. Contohnya yaitu pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Berikut ini merupakan contoh model virtual company di mana terdapat dua bagian, yaitu intranet yang berarti internal perusahaan dan extranet yang terdiri dari partner perusahaan dan yang lainnya. Selanjutnya ada knowledge creating company. Salah satu sumber yang pasti ada dalam strategi competitive advantage yaitu knowledge atau pengetahuan. Sebuah knowledge creating company harus dapat berbagi pengetahuan secara cepat dan efisien, dapat menciptakan sebuah inovasi baru, dan juga dapat merespon perubahan di dalam pasar menentukan. Pengetahuan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge. Explicit knowledge merupakan pengetahuan yang dapat disimpan atau didokumentasikan, sedangkan tacit knowledge merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman terdapat pemilihan atau tingkatan dalam hal knowledge management, yaitu dan hanya dibagikan pada orang lain, information creation, sharing, dan pelatihan, dan enterprise intelligence. Document knowledge yaitu manajemen dalam hal mengakses dan mengambil dokumen yang tersimpan secara online. Lalu, di level kedua, menjelaskan mengenai bagaimana suatu informasi diciptakan, dibagikan, dan dimanage agar dapat dimanfaatkan. Dan di level ketiga terdapat enterprise intelligence, yaitu mengatur bagaimana pengetahuan dimanfaatkan dalam organisasi. Pembahasan yang kelima yaitu knowledge management system. Goal atau tujuan dari sistem knowledge management yaitu untuk menciptakan, mengatur, dan membagikan pengetahuan bisnis yang penting dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan dalam organisasi. Berikut ini merupakan cycle yang terdapat dalam knowledge management system. Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai siklus-siklusnya. Siklus yang pertama yaitu create knowledge. Pengetahuan diciptakan di saat orang menentukan cara baru dalam melakukan suatu hal atau dari pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang kedua yaitu capture knowledge, di mana pengetahuan yang baru harus diidentifikasi sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan direpresentasikan dengan cara yang masuk akal. Dan yang ketiga ada refined knowledge. Refined knowledge berarti pengetahuan baru harus ditempatkan dalam konteks yang jelas sehingga dapat ditindaklanjuti. Lalu yang keempat ada stored knowledge, yaitu pengetahuan yang bermanfaat harus disimpan dalam format yang masuk akal dan disimpan sehingga member organisasi dapat mengakses. Lalu yang kelima ada managed knowledge. Pengetahuan harus ditinjau atau diulas untuk memastikan bahwa pengetahuan masih relevan dan akurat dengan keadaan sekarang. Lalu yang keenam ada disseminate knowledge. Pengetahuan harus dapat diakses oleh setiap orang yang membutuhkan dalam organisasi.